Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sekarang kita berada pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan juga ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Siapa yang kita didik? Yaitu kita didik diri kita sendiri, kita didik keluarga kita, lebih-lebih kita didik anak-anak keturunan kita. Peran orang tua ini sangat menentukan baik buruknya anak-anak kita. Bila kita memberikan contoh yang baik, maka anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan bila kita memberikan contoh yang jelek, maka otomatis akan menentukan anak itu adalah anak yang durhaka. Begitu juga dalam hal mendidik anak. Bila kita menginginkan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha, maka kita sebagai orang tua yang terlebih dahulu menjadi soleh dan soleha. Dan bila kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kitalah yang terlebih dahulu sebagai orang tua yang terlebih dahulu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak itu tergantung bagaimana orang tuanya. Kalau anak orang tuanya memberikan teladan yang baik, maka anak itu akan menjadi baik. Jika mereka memberikan teladan yang buruk, mereka juga akan menjadi buruk akhlaknya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci, tidak ada nodanya. Maka orang tuanya lah yang memberikan warna terhadap anak itu. Apakah dia ingin memberikan warna yang hitam, memberikan warna yang abu-abu, memberikan warna yang oranye, ataupun warna yang lainnya. Ini semua tergantung bagaimana cara mendidik anak kita. Oleh karena itu, di dalam agama ini ada beberapa kisah tentang hubungan orang tua dengan anak. Yang pertama adalah ada seorang bapak yang soleh, kemudian ada anak yang durhaka. Ini diceritakan oleh Nabi Nuh alaihissalam dan putranya Kan'an. Betapa seorang Nuh ini mendidik anaknya yang bernama Kan'an untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Anaknya melenceng, tidak mau ikut dengan keimanan Nabi Nuh alaihissalam orang tuanya. Dia memilih jalannya sendiri. Kemudian contoh keluarga yang kedua. Ada seorang bapak yang tidak taat kepada Allah dan ada anak yang soleh. Ini dialami oleh orang tuanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim itu sendiri. Orang tuanya Nabi Ibrahim ini adalah pembuat patung, kemudian patung yang dibuat itu untuk disembahnya. Sementara Nabi Ibrahim sendiri adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Betapapun doa-doa Nabi Ibrahim ini untuk diberikan hidayah kepada orang tuanya, tetapi hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada orang tua yang soleh, kemudian ada anak yang soleh, dan ada juga anak yang saleh, anak yang durhaka. Ini adalah contoh dari keluarga Nabi Yakub alaihissalam yang melahirkan Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya yang lain. Nabi Yakub ini adalah nabi yang taat kepada Allah, sementara anaknya yang bernama Yusuf alaihissalam juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi saudara-saudaranya yang lain ini adalah saudara yang diberikan keiri, kedengkian di dalam hatinya. Kenapa orang tua kita ini hanya memilih Yusuf saja? Seakan-akan kita ini adalah anak tirinya orang tua kita. Muncullah keirian itu, kemudian mereka memasukkan si Yusuf kecil ini ke dalam sumur yang gelap dan dalam. Kemudian yang keempat, ada orang tua yang soleh dan anak yang soleh juga. Ini adalah keluarga Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Betapa sosok ini adalah sosok yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mementingkan kepentingan agama dibandingkan kepentingan pribadinya. Mereka ini adalah sosok keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa mendidik anak itu bukan sejak mereka dilahirkan, melainkan sejak kita mencari jodoh. Kemudian yang kedua, mendidik anak itu adalah salah satunya memberikan nama yang baik untuk mereka. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita tidak mampu mendidik anak kita, maka mari kita titipkan mereka di sekolah-sekolah berbasis agama yang mementingkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kedua orang tuanya, berbakti kepada guru-gurunya. Maka bulan Ramadan ini adalah momentum untuk mendidik anak-anak kita. Mari kita ajak mereka untuk sholat berjamaah, berpuasa. Mudah-mudahan anak kita semua yang ada di negeri ini menjadi anak yang soleh dan soleha yang dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.